Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan pada sore hari ini. Saya kembali lagi ke Pak Budi. Pak Budi, ini fakta yang cukup mencengangkan. Ada 361 gedung tinggi dan 333 gedung menengah di Jakarta tidak memenuhi syarat keselamatan kebakaran. Bagaimana sebenarnya kontrol dan pengawasannya saat ini? Baik, itu jadi dari data sekitar kalau di gedung tinggi itu ada 1.200 ya, gedung tinggi, kemudian 850 lebih itu memenuhi syarat, yang tidak memenuhi syarat tadi 361. Nah, memang setiap tahun kami bidang pencegahan, terutama bidang pencegahan kita melaksanakan pemeriksaan dan pengujian pada gedung tinggi. Ada 4 aspek yang kita periksa. Yang pertama masalah sarana penyelamatan jiwanya di gedung itu, kemudian yang kedua proteksi kebakaran aktif dan pasif, yang ketiga akses untuk pemadam kebakaran baik petugas maupun mobilnya, dan yang kemudian yang keempat manajemen keselamatan kebakaran gedung. Ini dilakukan setahun sekali? Dilakukan setahun sekali. Baik. Dan seringkali saya ambil contoh yaitu data yang 361 itu memang sifatnya fleksibel, dia bisa berubah-ubah. Seringkali ketika kita periksa, contoh misalnya untuk masalah hidran kebakaran, kita uji ternyata di pemancarnya itu hanya di bawah 4,2 bar. Nah, idealnya itu seharusnya 4,2 bar. Kenapa 4,2 bar? Karena dengan tekanan seperti itu bisa ada namanya water density, kebutuhan curah air yang dibutuhkan untuk memadamkan kebakaran. Nah, ketika dia hanya misalnya 2 bar, nah itu kita kasih catatan. Nah, itu kemudian dia harus dalam waktu misalnya 6 bulan perbaikan. Bagaimana caranya agar pompa itu kemudian bisa menekan air sampai 4,2 bar. Banyak lainnya, contoh misalnya kadang-kadang alarm kebakarannya juga ada beberapa titik yang masih belum sempurna. Nah, itu kita lakukan berita acara itu supaya mereka melakukan perbaikan. Kalau dilakukan berita acara, misalnya kemudian memang ada kekurangan, tidak memenuhi syarat, kontrol berikutnya setahun lagi atau dalam beberapa bulan ada pengecekan lagi? Biasanya nanti dari pihak gedung mengajukan permohonan agar diperiksa ulang. Agar diperiksa lagi. Dari gedung yang memohon? Dari gedung, iya. Karena memang... Dan tidak ada sanksi ya Pak kalau kemudian misalnya mereka tidak memenuhi syarat keselamatan? Di kami ada SOP penindakan, jadi ketika gedung itu tidak memenuhi persyaratan keselamatan kebakaran, 4 aspek tadi, yang pertama kita buat berita acara dan mereka harus membuat pernyataan bahwa kami akan melaksanakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu. Karena memang kadang-kadang ini batasnya. Sangat tergantung juga dengan tingkat kesulitannya. Contoh misalnya sambil contoh ketika perbaikan hidran, masalah pemimpaannya misalnya kebocoran di bawah tanah, nah itu kan tingkat kesulitan cukup tinggi. Nah, kita bisa kasih waktu itu kesanggupan dia setahun, apakah kemudian setahun setengah gitu. Nah, itu penting. Jadi nanti dia membuat pernyataan itu dan kemudian nanti dia akan menyatakan sanggupan. Kalau kemudian di saat tentukan itu dia tidak merasakan itu, kita laksanakan namanya SP2. Apa itu SP2? SP2 Damkar datang bidang pencegahan didampingi, dia membawa stiker. Stikernya tertulis bangunan ini tidak memenuhi standar keselamatan kebakaran. Ada ya gedung-gedung yang ditempeli stiker seperti itu, Pak? Ada beberapa, tapi memang seringkali gini nih, Mbak. Jadi itu gedung itu awalnya kan agak susah. Nah, tapi jadi gini, SP2 itu kita datang, kita bawa stiker itu, kita tempel di lobi yang 24 jam ada penghuninya dan kita nggak sendiri. Kita didampingi oleh Korwas PPNS, Polda Metro Jaya, kita didampingi oleh camat dan lurah di lingkungan tersebut, dan kita ada media, undang media. Nah, itu beberapa tempat yang saya sebutkan, contoh misalnya Hotel Trepa di Menteng, TPRI udah pernah juga, walaupun kemudian etikatnya melaksanakan perbaikan baru kita cabut juga. Jadi memang itu. Dan biasanya dengan SP2 itu gedung banyak itu tuh banyak langsung berbenah ya. Yang ketiga, kalau di SOP kita itu nanti akan mencabut rekomendasi yang pernah dikeluarkan oleh Damkar, baik rekomendasi keselamatan kebakaran atau SKK. Dan yang keempat, koordinasi dengan terkait, kita bisa mengosongkan sebagian atau seluruh bangunan gedung. Tapi itu yang ketiga keempat belum sampai. Yang kedua biasanya. Dan itu kita langkah terakhir mungkin ya Pak. Dan kita memang lebih ke langkah pembinaan dalam hal ini. Baik, saya ke Pak Yohan lagi. Pak Yohan, mungkin kalau kita bisa evaluasi secara spesifik sedikit ya Pak Yohan, untuk misalnya Glodok kemarin. Itu kan memadamkannya cukup lama, kemudian menemukan korbannya juga cukup lama, bahkan sampai sekarang masih sulit sekali untuk mengidentifikasi. Evaluasi Anda untuk kebakaran Glodok itu seperti apa Pak Yohan? Ya, evaluasinya tadi juga saya sudah singgung ya. Kalau memang di situ ada sarana prasarana seperti ada apar gitu ya, itu aparnya itu kondisinya seperti apa? Apakah aparnya diisi atau tidak? Dan yang berikutnya adalah itu bisa menggunakan atau tidak. Itu yang masih kami tunggu penelitian dari Dinas Karmat ya. Itu itu yang akan kita kaji lebih lanjut. Kemudian pada saat kejadian ini evaluasi
ini korban ini terbakar hangus. Biasanya kalau di kejadian kebakaran kita masih punya kesempatan untuk menemukan korban yang jasadnya masih utuh, yang biasanya penyebabnya itu karena ini ya, sesak nafas atau keracunan CO2 ya. Nah ini pada saat kejadian kemarin tuh kami tidak menemukan, bahkan korban luka-luka pun tidak ada. Jadi betul-betul kalau memang orang hilang itu ada di lokasi dalam gedung lantai 789 ini bisa diprediksikan mungkin habis terbakar ya. Seperti yang penemuan hari-hari terakhir itu kan kita menemukan potongan-potongan tubuh, kemudian tulang belulang, gitu ya. Jadi itu posisinya terbakar. Jadi lagi-lagi kalau di kami domainnya kami mendukung di seluruh Farmat ya untuk mensosialisasikan bukan hanya ke gedung-gedung, tentunya ke masyarakat juga kami terus secara proaktif mensosialisasikan bagaimana langkah-langkah pencegahan kebencanaan ya, baik itu di kebakaran, gempa bumi, termasuk juga resiko terhadap bencana banjir juga kami tidak pernah putus untuk mensosialisasikan, dan kami juga menggunakan media sosial ya secara masif untuk menginformasikan apapun langkah-langkah mitigasi bencana. Seperti yang baru kami rilis hari ini adalah terkait dengan adanya potensi rop tanggal 23 sampai 30 Januari ya. Ya. Media sosial kami sudah rilis akan ada potensi terjadinya rop kembali di pantai utara Jakarta. Jadi kita sudah warning lebih awal supaya masyarakat tidak kaget-kaget apabila ada tiba-tiba genangan tapi bukan karena hujan. Baik, Pak Yohan, kalau untuk penanganan pengungsi korban kebakaran Kemayoran kemarin, karena datanya angkanya cukup besar ya Pak Yohan, 1.179 korban, dan tadi reporter kami melaporkan baru ada 9 tenda, dan satu tenda itu isinya 20 orang. Mungkin bisa diceritakan kondisi di lapangan seperti apa dan tantangannya apa saja Pak Yohan? Jadi tenda mungkin lebih dari 9, yang kami tahu itu ada 10 ya, ada 10 tenda. Kemudian hari ini kalau kemarin itu penyintas atau pengungsi itu ada di halaman Polres ya, itu yang untuk ibu-ibu dan anak-anak kecil dan balita ya. Sekarang sudah mulai bergeser ke tenda-tenda yang sudah didirikan. Dari BPBD itu ada 4, kemudian dari Dinas Sosial ada 4, kemudian ada 2 dari PMI dan dari TNI juga kawan kami juga mendirikan tenda juga di sana ya. Nah itu sudah dirapikan, disiapkan untuk para pengungsi mengisi di sana. Tapi pendataan masih terus dilakukan karena penyintas atau korban bisa jadi mempunyai keluarga yang bisa dijadikan tempat untuk mengungsi ya. Saya ketika kemarin ada di lokasi ada korban yang menyampaikan, oh orang tua saya sudah dibawa ke Tanjung Priuk. Jadi 2 jiwa itu orang tuanya sudah dibawa ke Tanjung Priuk. Juga mereka sepertinya juga akan ke kerabatnya yang lain ya. Jadi pasti ini angkanya akan bergerak cenderung berkurang jumlah penyintas dari 1.797 ini akan terus mudah-mudahan terus bergerak turun ya. Mereka sudah tahu mau memutuskan kemana gitu. Oke, baik. Pak Yohan, ini rencana dalam beberapa minggu ke depan seperti apa? Bagaimana dengan nasib para pengungsi yang misalnya tidak punya saudara yang kemudian bisa dijadikan tempat untuk mengungsi? Ya, sampai saat ini masih tetap menyediakan ya, dan sepertinya akan ada evaluasi yang lebih lanjut. Ini kalau tupoksinya BPBD itu kan untuk menangani pengungsi kan 1 kali 24 jam, kemudian 3 kali 24 jam. Selanjutnya kita menyerahkan kepada dinas sosial ya SOP-nya. Tapi kita sudah jalan bareng-bareng kok dari awal juga dengan dinas sosial ini. Jadi untuk menentukan yang selanjutnya tentunya nanti di level pimpinan ya untuk memutuskan gitu. Apakah juga mungkin ada opsi seperti ketika kemarin terjadi kebakaran di Manggarai ya, ketika sebagian pengungsi itu kan dipindahkan ke rumah susun di Pasar Rumput ya, itu kan masih opsi-opsi yang memang
bukan di kami, itu di pimpinan ya nantinya Baik. ke depannya akan memutuskan bagaimana. Oke, baik. Saya ke Pak Budi lagi. Pak Budi, mungkin bisa digambarkan agar kemudian masyarakat paham ya, bagaimana sebenarnya koordinasi antara BPBD, kemudian Gulkarmat, dan instansi-instansi lain ketika menangani kebakaran. Karena ini kan kebakarannya terjadinya bertubi-tubi, jadi kita kemudian tidak tahu sebenarnya siapa yang bertanggung jawab untuk menangani kebakaran, apalagi pasca kebakaran mungkin ya. Baik, bagi kami Dinas Gulkarmat ya, jadi ketika kemudian ada informasi kebakaran sesuai dengan tupoksi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kami, kita melakukan upaya-upaya supaya kemudian kebakaran itu tidak meluas dan kita sampai memadamkannya. Sampai kemudian selesai, tidak ada, kita laksanakan namanya overhaul, memastikan bahwa tidak ada api yang tersisa, karena moto kami seperti mata saya tahu, pantang pulang sebelum api padam. Nah, Iya. itu kita lakukan Jadi itu. Gulkarmat adalah yang pertama ya Betul. untuk Dan memang di lapangan pun ketika terjadi kebakaran tidak ada instansi lain yang bisa masuk ke dalam kecuali Gulkarmat. Iya. Karena memang itu memang domainnya kami dan itu memang bisa berbahaya bagi siapapun yang tidak kompeten masalah kebakaran untuk ke dalam itu. Baru kemudian nanti selesai kemudian kebakaran, kalau dengan teman-teman Pak Johan, BPBD, dengan polisi dan sebagainya itu kita serahkan. Di kejadian di Glodok pun kita juga kemudian sampai sekarang pun masih kita serahkan ke Pak polisi ya, karena sebagai kapan kemudian pencarian korban itu selesai, itu Pak polisi dengan penyidikan dan penyelidikannya memastikan itu. Kita siap dibekaukan, dibantu untuk masalah pencarian korban. Baik, kalau dari catatan Anda selama ini ketika menangani kebakaran yang terjadi beruntun seperti ini, ada catatankah dari koordinasi antar lembaga? Kalau dari kami sih cukup baik hubungan selama ini, baik dengan kepolisian yang dalam tugasnya ketika melaksanakan membantu kami di kebakaran masyarakat maupun gedung, dari segi keamanannya cukup baik. Disub juga mengatur lalu lintas dengan baik, BPBD juga dengan jaringannya dia bisa mengkoordinasikan SKPD terkait untuk membantu masalah penanganan bencana kebakaran khususnya. Jadi selama ini so far baik. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya untuk membahas bagaimana sebenarnya sosialisasi dan edukasi kepada warga DKI Jakarta dalam mengantisipasi kebakaran. Usai jeda pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime.